jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya tidak soal improvisasi, dia pun soal adalah masih berharap kepada Tuhan atau tidak. Kitab Amos pasal 5 ayat 4. Ya baik, mari kita sama-sama dengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yani Manobe. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Saudara-saudara, ada dua kata kunci, yaitu carilah dan hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Saya ingin mulai mengatakan kepada kita tentang cari. Ada persoalan yang membedakan antara usaha manusia dalam persoalan iman dengan Tuhan. Kata cari Tuhan dalam Alkitab, kalimat pendek ini, carilah Tuhan dalam Alkitab, itu berkaitan dengan berdiam diri. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat sedikit. 1, 2, 3. Berdiam diri. Apa maksudnya? Ada dua orang bertengkar, mereka berkelahi betul-betul, padahal mereka baru saja sama-sama ada dalam satu perkara kecil, yaitu yang satu tidak tahu berenang, dia tenggelam, lalu ditolong oleh orang yang tahu berenang. Setelah ditolong, dua-dua naik sampai di atas di tanah kering itu, sudah di darat. Lantas kemudian yang tadi bisa berenang dan tolong ini, dia marah-marahin orang. Kenapa? Karena sepotong saja. Karena waktu tolong itu satu ribut kok batas ibu begitu, mau berenang, mau bikin semua, itu yang bikin dua hampir mati sama-sama. Apa maksudnya saudara-saudara? Kalau orang ditolong oleh Tuhan, dia mesti berdiam diri, biarkan Tuhan yang mengatur. Karena engkau tidak tahu berenang, engkau tidak buat apa-apa, walaupun dalam ketakutan, berdiam diri. Nanti dua orang dari tenggelam sekaligus. Maksudnya begitu, berdiam diri. Situasi pada waktu Israel dulu dalam kitab Amos ini menarik, ingin menyampaikan begini. Paling tidak ada 3 kondisi yang serius sekali. Yang pertama, dari soal politik itu sementara ada upaya saling melawan, menjatuhkan peperangan antara Aram dan Asur. Pertempuran mereka ini membuat banyak orang menaruh perhatian pada kekuatan itu. Ada yang bela Asur, ada yang bela Aram. Itu jadi masalah. Itu pertama. Kedua, dari soal keagamaan, saudara-saudara, waktu itu banyak sekali agama-agama di daerah itu. Banyak sekali agama-agama. Dan rupa-rupanya agama-agama ini tidak dalam tanda petik berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi mereka lebih sibuk untuk menonjolkan agama masing-masing. Mereka lagi sibuk tidak menyembah kepada Tuhan Allah, tetapi sibuk untuk menonjolkan diri mereka, sibuk menonjolkan komunitas mereka, sibuk menonjolkan agama mereka. Itu kedua. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Apakah waktu itu orang-orang lagi dalam keadaan susah? Tidak. Amos ada dan bernubuat dalam sebuah kondisi ekonomi yang sangat baik. Orang-orang hidup dalam kekayaan yang banyak, mereka hidup dalam kelimpahan, mereka suka-suka menikmati ini hidup. Ini 3 kondisi yang menarik. Kalau sudah ada kekuatan politik, kekuatan ekonomi sudah ada, juga orang ditambah lagi dengan agama yang kuat, saudara-saudara, orang hampir-hampir tunduk kepada 3 hal ini dan lupa mengenalkan Tuhan. Itu yang jadi soal. Jadi kalau mau cari Tuhan, mesti berdiam diri terhadap hal dulu. Nanti sebentar kita bicara lebih banyak bagaimana berdiam diri. Tapi jangan kita mencari Tuhan kekuatan. Saudara-saudara, di sini ada yang jemaat game itu ada yang ada. Sementara proses pemilihan majelis jemaat kok, kadang-kadang ini jemaat punya cara pilih majelis ini agak aneh sedikit. Itu orang tidak mau tapi dong sepakat pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto. Supaya nanti kalau pas ada apa-apa kan kita tinggal pakai dia oto. Pernah dengar itu kalimat? Nah, itu yang dipusoal itu. Kalau cara mesti berdiam diri, tidak bisa
Nanti besok-besok dia kasih tahu orang, sebenarnya saya tidak mau, tapi kan dong sudah terus-terus, nah jadinya saya, nah, itu dia persoalan. Jadi ini membuat kita lebih cermat untuk lihat bahwa berdiam diri supaya kita cari Tuhan itu betul. Kalau kita pakai kekuatan keagamaan kita, banyak kali saudara di Kupang ini, agama Kupang itu ada 48 sinode. Nah, sinode 48 yang terdaftar, belum terdaftar. Bayangkan kalau masing-masing denominasi ini memperkuat, maka banyak orang akan membawa orang datang kepada gerejanya. Denominasi ini sibuk menjatuhkan yang ini sibuk menjatuhkan yang ini. Itu baru denominasi. Apalagi kalau agama-agamanya tambah banyak. Orang sibuk mempertegas agamanya dan bukan sibuk untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas kita semua. Itu dua. Yang ketiga, soal apa ya? Ekonomi tadi. Banyak orang ketika dia sudah lupa Tuhan. Ada juga yang sukanya masih ingat Tuhan. Tapi ada yang sukanya lupa Tuhan juga. Tetapi dia sangat rohani. Rohaninya itu saudara lihat yang kemarin ratu apa yang penjual narkoba tuh, wih bagus-bagus sekali. Omong agama dan berbagi-bagi di mana. Nah, itu jadi ribut buat kita. Nah, berdiam diri itu jadi sesuatu pernyataan yang penting. Itu pertama, kalimat pertama. Yang kedua, maka engkau akan hidup. Hidup dalam Alkitab itu punya yang menarik. Kata hidup dalam Alkitab berurusan dengan satu, berjalan bersama Tuhan. Sama-sama 1, 3, bersama Tuhan. Itu hidup. Yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan mati. Berjalan bersama dengan Tuhan itu hidup. Kedua, kata hidup dalam Alkitab itu berurusan dengan bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Bertumbuh itu baru dia berbuah. Sekarang jemaat di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi semua. Jemaat. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat ada orang ancam pohon mangga kok berbuah? Dia bawa parang kok ini berbuah. Ada? Ini manusia tanpa diperintah dia bertumbuh dengan sendirinya. Bertumbuh dengan sendirinya. Yang harus dijaga adalah dia harus ada dalam lingkungan dan situasi yang benar, yang baik, supaya dia makan dengan baik, pertumbuhannya dengan baik. Kalau anak-anak kita yang kecil-kecil ini bertumbuh tanpa diperintah, dia bertumbuh tambah besar. Orang tua punya tugas memberi makanan dan lingkungan yang baik bagi dia supaya dia bertumbuh. Kalau tidak, mati. Jemaat, sama kita satu waktu saudara-saudara, ini saya tanya anak sekolah minggu di Sabu, karena saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Saya tanya anak-anak, apa beda antara orang hidup dan orang mati? Dan jawab banyak, tapi yang 3 jawaban ini menarik. Itu bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa pergi gereja Bapak, tapi orang mati betul. Siapa di antara kita yang kalau dia lihat ada saudara satu mati hari Minggu belum kubur, dia bilang, "Bawa beta pergi gereja dong." Ada atau tidak? Terus kemudian beta kaget, "Hei anak-anak, kamu omong yang betul." "Kenapa Bapak?" "Oh, jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang mati?" Kita pendeta kubur mati, nanti kalau peti sudah ada di dalam kubur, mereka bilang begini, "Saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada Alkitab." Alkitab berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah." Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah. Siapa tidak percaya, siapa tidak tinggal di dalam Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya sudah di Obobo ini hidup semua.
Di sekitar kampung Sabu hidup semua. Berarti bapak tua dong rajin gereja semua. Mantap. Nah itu dia pun persoalan. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu udah begini, Pak Pendeta. Orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Amin. Oh, memang betul. Tidak ada orang mati yang bisa makan. Siapa di antara kita yang dia saudara mati, hari ketiga belum kubur, dia bangun, dia bilang, bubur jo baik. Itu kok tidak? Tidak. Apa yang saya katakan saudara-saudara? Ini saya punya istri ini Nona Sabu dari Air Nona. Tahu Air Nona? Di sekitar Air Nona itu ada satu tempat yang pun nama Tahu Kapadala? Itu tempat apa itu? Tempat apa? Di sekitar Oibobo ini ada kuburan. Di mana? Di situ. Oke. Coba pi tanggal 24 Desember, coba pi tanggal 31 Desember. Oh itu menarik. Kalau di kuburan itu dia pun bapak itu dulu tukang makan daging ayam, dia panggang memang ayam soto. Dia taruh di situ. Kalau dia pun bapak mama itu biasa minum sopi, dia bawa Genever 1 botol. Dia bawa setengah kas bapak dan sisa dia yang minum kas habis. Pertanyaannya, nanti ada yang bangun kau makan? Ada yang bangun makan? Nah lalu bawa itu di situ untuk apa? Jemaat. Makanya tua masih hidup itu perhatikan sudah. Amin kok. Orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia jas supaya dia pakai. Ini hidup dia jas, dia jalan piman mana pakai yuken. Waktu dia anak-anak sepakat beli jas kok dia pakai, itu orang apa itu? Dia bawa sini ada. Itu yang fama apa dong? Jamaah di situ. Jamaah. Kalau orang itu beli kasih dia sepatu, dia pakai sudah. Ini orang tua masih hidup dong kasih tinggal. Ini orang tua jalan kaki, tidak ada alas apa-apa, kaki kosong sampai dia pun jari dong terbuka besar begini. Nanti pas mati baru dong sepakat beli sepatu. Sepatu mana karena tidak bisa masuk di situ, dong kasih berdiri itu sepatu di sebelah. Pernah terjadi di Bobo di Sapepung rumah. Nah yang lucu ini saudara, waktu sepatu masih posisi begini dong belum beli. Sepatu sebegini baru dong beli. Memangnya naik di atas baru itu. Jemaat, orang tua masih hidup itu kirim babi, memang kirim beras, kirim minyak tanah. Ini orang tua sumati baru dong bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Lihat ini manusia makan puji itu dia nama. Dia bawa ada. Di siapa pun keluarga, coba angkat tangan, coba. Ketiga, anak sekolah minggu di Sabu bilang begini, Pak Pendeta, orang hidup itu Pak Pendeta bisa beromong, bisa, tapi orang mati tidak bisa beromong, betul? Betul? Betul-betul? Betul-betul? Berarti orang mati bisa omong ke tidak? Bisa ya? Sekarang kalau saudara bilang tidak bisa, beta keliling ini banyak tempat di NTT semua beta keliling. Terus ada 1-2 jemaat datang ketemu beta dan bilang begini, Pak Pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi beta tanya siapa pun nenek. Dia bilang kita pun nenek bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sumati. Jemaat. Orang mati bisa omong ke tidak? Bisa omong ke tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Itu siapa pun nenek itu? Baru beta tanya, itu nenek datang kasih apa? Itu nenek datang kasih nomor KP bapak. Nenek tukang judi begini, ini masih dengan
Di WPBO ada yang biasa isi kafe. Dia ada duduk di sini. Dapat angka dari nenek. Nenek Suwangi itu. Orang hidup tidak begitu. Jemaat. Kadang-kadang kita pun perilaku ini aneh. Kalau dong pergi kuburan itu dong pun cara pergi aneh. Ada jemaat yang kalau pergi ke kuburan, pas sampai dia langsung bilang begini, "Shalom." Nanti apa yang jawab kita? Jemaat, untuk baik kok yang pas kita bilang shalom, tidak ada yang bilang omong deng. Itu bisa jadi masalah baru. Jadi anak sekolah minggu saja tahu. Jadi kalau hidup itu beromong sudah. Ada orang yang kakak adik kandung tapi tidak pernah beromong karena bakalai soal tanah lah, soal warisan ini itulah, tidak beromong. Semati baru dia sengaja pergi ke sini di situ. Itu mau apa itu? Yang hidup itu beromong, bukan sumati baru beromong. Amin kok. Nah, saudara lihat sekarang, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Itu berarti kita tidak bisa gantungkan kehidupan kita di luar Tuhan. Tidak bisa. Kalau di luar Tuhan mati. Kematian itu ada dua. Pertama saudara, kematian yang jasmani mati. Yang kita mati itu, tahu mati? Mati apa? Meninggal itu yang mati kok tidak, itu mati. Yang kedua jiwa yang mati. Jemaat, ada satu orang datang bilang di satu guru, dia bilang, "Pak Guru, saya ini orang berdosa tapi saya tidak pernah rasa kalau dosa itu membebani saya, padahal orang-orang di mana-mana beban dosa terlalu berat saya pikul, beban dosa terlalu berat bagi saya untuk saya pikul. Tapi saya tidak pernah rasa berbeban, padahal saya tahu saya orang berdosa." Sini guru jawab, bilang begini, kalau ada besi berat 5 ton, kita taruh di atas kaki dari satu orang mati, kira-kira itu orang mati berteriak atau tidak? Ada orang mati karena tendes, maksudnya itu orang mati, muat tambah besi 5 ton di dia pun kaki. Itu orang berteriak atau tidak? Berteriak atau tidak? Kenapa dia tidak berteriak? Aku semakin. Artinya, kalau orang mati, dia tidak tahu kalau dia ada sementara terbeban dosa atau tidak. Kalau orang hidup, tiba-tiba otot pembana injak sedikit di kaki, berteriak atau tidak? Kenapa dia berteriak? Yang saya mau bilang, banyak kali orang terikat dosa, tetapi jiwanya mati. Dia tidak menyadari bahwa itu sebuah dosa. Dia tidak sebuah kesalahan. Kalau dia hidup, dia tahu bahwa itu salah. Karena itu dua kematian yang saudara, banyak orang tadi ada soal politik, ada soal ekonomi, ada soal, saya bagi beberapa contoh ini untuk kita lihat. Kalau kita tidak menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak hidup. Pertama, ada banyak orang sakit. Ada orang miskin sakit, orang kaya juga sakit, orang kampung sakit, orang kota juga sakit. Dalam beberapa pengalaman pelayanan saudara, ada orang-orang kaya yang kalau dia sakit berat, dia pun keluarga datang bilang kepada dokter, bilang begini, "Dokter, urus yang paling baik, yang paling tidak usah dokter pikir saja." Apa jawaban dokter? Dokter jawab sepotong saja, "Kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan. Selebihnya hanya Tuhan yang tentukan." Amin. Berarti kita tidak bisa taruh uang, pada akhirnya mati. Pada akhirnya mati. Yang jasmani itu akhirnya mati. Jemaat, saya bilang di mana-mana saudara, beredar di grup-grup WA bilang begini, pada akhirnya nol juga. Contoh, kalau seumur 50 tahun itu ibu-ibu cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak mungkin lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak mungkin lagi.
Waktu kita umur 20-30 tahun, kita rasa kita punya pipi ini kinclong betul, tertarik betul. Itu 20-30 tahun. 50 tahun ini meleleh Bapak, ini meleleh begini. Tidak bisa ditahan. Mau perawatan bagaimanapun. Beta pun teman, umur kita masih SMA, umur 17 tahun dia tato Guns N' Roses yang lambang orang pangku kaki kau melukis itu. Wih, gagah sekali, kulit bagus lagi, tinta bagus lagi, jadi wih, kontras mantap. Itu 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kok kita lihat dia itu beta sedih, beta sedih. Itu tato tuh bukan sama kayak orang pangku kaki lah, itu sama kayak orang menyembah itu dia. Turun sana. Tidak bisa. Jadi beta mau kasih tahu, ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini nona SMP semua. Ibu-ibu, kalau ada orang datang tanya ibu, bilang, ibu seumur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam ke baru 35. Jangan percaya. Umur 50 sama ke 35. Nah yang 15 di mana coba? Ibu-ibu, kalau ibu jalan yang ibu punya anak nona, terus ada yang tanya bilang, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Ini siapa? Ini beta punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget bilang, anak perempuan? Woi, macam ke kakak, jangan percaya. Masa kok mama ke kakak adik dan dia punya anak? Mama kalau ke kakak adik dan dia punya anak tuh hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar dia punya anak muka terlalu tua. Jadi dan dia punya mama tuh tipis-tipis beda. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mangkali umur 6 tahun sunikah. Akhirnya dia anak itu tipis-tipis ada. Ini ibu dong, orang ngomong begitu bangga nah. Sampai bikin status bilang, ada yang bilang beta macam 30. Jangan percaya. Sama-sama dua. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Itu 50 tahun. Di umur 60 tahun, jemaat, 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan saja. Kosu pensiun. Rata-rata TNI, ASN, TNI Polri, perusahaan, itu kas pensiun orang dikira. Itu orang datang, orang bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat, diberi. Nah, itu aktif. Pensiun, kalau datang terima pensiun di kantor pos, itu anak kecil yang baru. Dia lihat kita dari jauh, sabar, dia bilang, tua, aman kok tua. Wih, itu ke mau cek ke dia kok. Jabat, umur 70 tahun, seumur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau su pakai tongkat mau naik di lantai 2 dan begini-begini, mati. Di umur 80 tahun atau miskin sama saja. Sama saja. Tidak mungkin lagi beli CI 2 kilo makan sendiri. Tidak mungkin. Darah tinggi, kolesterol, jantung, diabetes. Orang lain masih punya, kita tidak punya lagi, kita molsa. Begini-begini, dia pemanis habis. Paling-paling hanya begitu. Mau apa yang kita harapkan? Tidak ada. Paling kumpul cucu dong. Besar bilang, opa, mau makan apa nak kakak bagi Dia opa hanya bilang, jangan. Opa maku.
Hei Pak Pendeta, ada orang yang beragama tapi tidak bersandar. Kekristenan itu ada 3, ada berapa? Saya bilang, ya 3. Agama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi orang baptis dia juga baptis, orang sidi dia juga sidi, orang semua dia tapi beriman. Belum tentu. Ini ada orang barat dong ini. Mungkin di luar negeri sana orang tidak urus agama dalam sistem berbangsa dan bernegara. Di Indonesia kan agama diatur dalam struktur. Di KTP kan harus tulis agama kan? Mau jadi anggota dewan ada agama atau tidak? Jadi guru, mau jadi abri, semua akhirnya membuat orang beriman. Belum tentu. Bagaimana contoh? Saya mau tanya dulu, jemaat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Benar-benar? Awas dia dengar. Bagaya, setan takut kita. Saya mau tanya dulu, jemaat, tangan kanan gatal artinya mau? Yakin? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu kaya raya. Kok bukan tangan saya yang bagatal, semua bagatal habis itu. Jemaat, kerja apa? Kerja bukan bagatal, kerja. Jemaat, saya bawa materi di banyak tempat, di banyak kota di Indonesia. Biasa habis sembilan Pak Pendeta Yandi kita foto-foto dulu, kita foto-foto. Oke, boleh. Pas kita mau foto begini, ada yang lari dari belakang bilang begini, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, yang mati yang foto, yang mana yang mati? Bayangkan saudara, bayangkan. Kalau mau bunuh ini mama ini gampang, saya tinggal. Ini orang beriman, ini andalkan Tuhan ini. Anak-anak, di sekitar Bapak ini ada pohon beringin. Ada. Biasa kalau lewat malam senang. Kenapa? Di itu pohon ada. Ini yang tadi bilang setan takut kita nih, yang tiap hari nama Tuhan Yesus, tiap hari darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Iya, tiap hari. Lewat pohon beringin, angin tiup pohon yang sedikit dia Pak, lihat siapa? Lihat. Bilang ada nona siapa kok? Bayangkan. Lantas pulang berdoa, bawa persekutuan doa, rame-rame berdoa, sensor itu pohon. Ini yang saudara bilang beriman, harap akan Tuhan ini. Aneh-aneh saja. Jemaat, saya ingat masih kecil dulu, biasa Piko kalau orang putar film di lapangan kan kita nonton toh. Itu pun hanya film KBI saja. Ini kantor BKKBN dong putar film, kita nonton layar tancap begini nonton. Pergi sore pulang. Pulang soal karena harus lewat pohon yang katanya ada. Maka Om Pendeta mau jalan juga ya pikir karena ada. Tidak ada jalan lain selain harus lewat itu pohon. Maka Om Pendeta melakukan ini, yaitu
Ada dua lagu. Ada dua. Ini lagu nih beta akan ingat sampai mati. Lagu pertama, kalau ada yang tahu sebentar kita menyanyi. Lagu pertama bilang, dalam nama Yesus, dalam nama. Tahu itu lagu? Sambil tepuk tangan kita menyanyi 3, 4. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nama Yesus, iblis dika. Kuat. Dalam nama siapa dapat lebih kuat? Dalam Tuhan. Itu lagu lagu kedua mau tahu? Oh, tahu. Lagu kedua ini lagu kita ingat mati. 1, 2, 3. Tahu penolongku yang ia berjanji apa? Kita apa? Nanti apa? Karena apa? Jadi berhadapan dengan ketakutan itu mesti harus andalkan Tuhan. Berhidup kok. Amin. Ini dah lihat pohon beringin teguh yang gamatar. Beta mau tanya jemaat. Jemaat. Beta lahir besar di Soe, karena itu beta orang. Kalau beta cerita tentang Soe, tapi kalau beta lahir besar di Soe, tapi lebih banyak cerita tentang Surabaya, percaya? Kenapa tidak mau percaya? Apa maksudnya? Ada banyak orang mulutnya menyebut Tuhan, 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 tapi mengandalkan Tuhan belum tentu. Sakit sedikit bilang nenek di sebelah yang suanggi. Aneh betul. Di sini juga ada yang begitu. Yang sakit sedikit bilang nenek yang suanggi. Memang sampai saudara tahu, ini orang NTT ini, dulu kan waktu vaksin pertama tuh banyak kita yang tidak mau vaksin. Penjelasannya gampang. Kenapa tidak mau vaksin? Woi Pak Pendeta, katanya itu vaksin mengandung apa kok? Bayangkan badan besar-besar, muka begitu, takut jarum kecil. Satu saat ketika diminta untuk bicara, Pak Pendeta bantu dong bicara supaya orang vaksin. Beta berdoa, Tuhan tolong supaya beta jangan salah bicara, karena akan dipertanggungjawabkan terutama terhadap Tuhan dan kepada halayak ramai. Tuhan tolong buka hikmat. Baca-baca Injil Markus di bagian terakhir, dia bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, dia akan meminum racun demi namaku tapi dia tidak mati. Dia akan. Kemudian Tuhan membuka, saya tahu persis tubuh saya milik Tuhan. Apapun yang akan berkenan menjaga saya, tidak ada soal di situ. Mau vaksin. Sebab vaksin saya tidak bisa terbang di pelayanan di mana-mana. Di sini semua pun nenek su vaksin. Supana ulai omong barang yang tidak betul lagi. Jadi beragama tapi belum tentu beriman. Jemaah, di sini ada orang NTT, tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Yang menarik dari kita suku-suku ini adalah kecil menangis. Ada anak kecil menangis yang bayi dong menangis. Dia pun mama bapak tuh pikir ada 3, tapi bertambah 1. Jadi kalau ada anak kecil menangis, apalagi menangis terus-terus, orang tua pun pikir 1, pasti
Pasti. Kedua, pasti basah. Apa? Ketiga, mangkali tak salah. Barangkali ada tak salah. Nah, keempat, ini tanda orang tidak beriman. Kalau ada anak kecil menangis terus-terus, yang keempat, maka beberapa orang tua pikir begini, dia pun nenek mangkali minta mau ganti nama. Nenek minta ganti nama. Bayangkan, di Bobo ada yang dia pun nenek minta ganti nama. Ada di sini yang dia pun nama panjang sekali, yang dia pun nenek semua masuk di situ, sampai tetangga pun nenek pun anak juga masuk gara-gara dia minta ganti nama. Ini beragama tapi tidak ada iman. Itu yang saudara mau bilang jalan serta ye, itu yang saudara maksudkan. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi banyak orang bertobat tapi tidak berbuah. Tobat itu baik atau tidak? Baik, sangat baik. Tapi kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Orang kalau bertobat tidak berbuah, dia hanya bercerita tentang kisah masa lalu. Nanti sedikit-sedikit dia bilang, waktu tahun 1970 pindah ke tempat lain, ulang lain. Waktu tahun 1970 pindah pisah tempat, ulang lain. Waktu tahun 1970 satu saat dia baru bangun, orang berkorek bilang 1970 subang. Hanya bercerita tentang masa lalu. Saya mau tanya jemaat, 1970 Tuhan bekerja atau tidak? 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, kenapa 1970 tidak pernah habis-habis? Lama-lama makan puji dan itu cerita. Berbuah itu menjadi catatan paling tinggi. Jadi pertama itu beragama tapi tidak. Dua, bertobat tapi. Yang ketiga, berbuah. Sama-sama. Lebih kuat. Teman. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Yang di sini tidak jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang. Pak Pendeta, berbuah bagi Tuhan gampang? Iya, gampang. Jemaat, ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang mau berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Apel plastik? Pisang plastik? Enak. Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu, kamu tahu ini lagu kok? Lagu apa? Anak sekolah minggu tahu ini lagu? Sabar. Yesus pokok dan kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat. Kitalah caranya. Pasti apa? Pastilah apa? Kau akan apa? Amin kok. Amin kok. Jadi saudara bisa lihat, yang menarik kenapa saya bicara hal itu, karena ini sebuah kritik serius bagi bangsa Israel. Israel itu umat pilihan Tuhan. Tuhan bekerja mereka.
menolong mereka. Tapi ternyata ketika dalam situasi politik, situasi ekonomi dan keagamaan yang banyak itu, mereka tidak menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa beroleh hidup? Jadi ini jadi sekalipun dia orang yang sebut dirinya beragama, tapi beriman belum tentu, saudara, belum tentu. Baik, lanjut. Hidup karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka di mana-mana dia melekat. Sama-sama 1, 2, 3. Melekat lebih kuat. Melekat pakai bahasa Kupang bilang melengket berarti melengket lagi. Kalau kita melekat dengan Tuhan, melengket dengan Tuhan, kita di sini ada Tuhan kok tidak? Di mana-mana ada. Berarti apa tahu bahwa Tuhan? Oke, menyanyi. 1, 2, 3. Tunggu, kamu belum coba kasih tahu lagu apa? Menyanyi ya. Hati digunakan lebih kuat. Apalagi karena oke, jemaat. Itu berarti kita tahu kita ada Jadi kalau dia tahu bahwa Tuhan ada. Banyak orang mengaku berjalan dengan Tuhan, tapi dia kira Tuhan tidak tahu dia buat apa-apa. Jemaat, di sini ada orang Timur. Tidak usah angkat tangan, karena kita pemuka sama saja. Berabad-abad lamanya orang Timur di TTS suka bilang PKK. PKK lenanesa, poe kalang-kalan pun, rabas sembaran. Di sini ada yang anggota PKK. Apa maksudnya? Dengar. Yang saya mau katakan begini. Dia kira Tuhan tidak tahu yang dia ada ambil apa, pencuri apa, dia kira Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu ke tidak? Hanya orang yang melekat dengan Tuhan, yang dia mau buat apa-apa, dia tahu ada Tuhan di situ. Ini jemaat. Di Bobo ini ada suami biasa pukul istri. Siapa pun bapak coba angkat tangan. Atau beta balik. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu lagi. Siapa yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Oi, jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Ya orang yang tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia itu dengar. Dia punya istri, dia angkat tangan mau tempeleng dia punya istri. Mama, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak mama suka nak. Tapi untung baik Tuhan. Itu artinya melekat dengan Tuhan. Dia mau bikin apa-apa dia tahu Tuhan ada. Ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu tukang bamaki. Itu ibu ada di sini. Dia pakai baju warna apa? Ibu-ibu, kata maki dia pun suami, dia bilang bapak, untung baik Tuhan ada. Karena dia tahu Tuhan bukan otot rekbel. Di sini dia kaget kok pemaki, pas ada pendeta baru dia sengaja pukul dia ke mulut. Ampun. Ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Omong kok. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi. Kalau jalan sama-sama dengan Tuhan tuh Tuhan tahu. Makanya lewat pohon
Beta punya bapak tuh guru olahraga. Dulu beta masih kecil, beta bapak tuh kan badan besar tuh, guru olahraga. Dia tahu banyak sekali. Wah. Kalau beta jalan dan beta bapak, beta jalan begini. Kawan-kawan seangkatan tuh kalau beta jalan dan bapak dong takut. Tapi kalau beta pun bapak soalnya ada berjalan sendiri, itu beta ada di dunia orang. Itu beta pun jalan tuh begini. Kalau Tuhan jalan bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan jadi lawan kita? Amin. Jemaat, beta punya definisi sendiri tentang kecewa. Kecewa ialah karena pada manusia. Kita ulang, kecewa ialah kepada manusia. Sendiri ucap 1, 2, 3. Kecewa ialah karena, kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kecewa. Jemaat, kalau kita hanya berharap kepada manusia, kita akan dapat satu kata yang namanya apa? Kalau kece saja tidak apa-apa, tambah wah itu yang kita pusing. Apa maksudnya? Dengar. Kalau saudara berharap pada orang kaya, saudara berharap pada penguasa, saudara berharap pada pimpinan agama seperti saya, saudara akan kecewa satu waktu. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Amin kok. Nah, ini kan simbolnya yang saya bilang tadi. Banyak kali orang beragama, dia hanya pakai simbol-simbol agama. Akhirnya ternyata bukan Tuhan yang kita andalkan, kita andalkan manusia. Ada banyak orang, saudara, waktu baru pertama kali disuruh menyanyi, disuruh pimpin pujian, kan dia baru pertama kali toh, jadi dia agak ragu-ragu, agak khawatir. Di grup ini macam anak-anak dong bilang, tolong doakan karena ini pertama kali melayani di Bobo Bermasmur ini. Anak-anak, ada yang baru pertama kali tampil kok? Oh, biasa? Oh, anak setengah. Jemaat, kalau baru pertama kali melayani, pertama kali berkhotbah, pertama kali pimpin pujian, itu kan gugup toh. Apalagi muka orang banyak toh. Maka berdoa tidak habis-habis toh. Tapi kalau sudah berulang-ulang tuh kan kita rasa biasa toh. Lama-lama kita mengandalkan Tuhan lagi. Ada orang yang kalau pertama kali menyanyi, datang dia menyanyi standar saja. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, itu mulai berulang-ulang, mulai semakin tahu, oh ini biasa. Lama-lama tidak andalkan Tuhan lagi. Datang dan datang langsung bilang yang main keyboard, oke? A. Pas abar dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka apa jalan. Saya tidak soal improvisasi, soal dia pun soal adalah masih berharap kepada Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita berharap pada kekuatan kita. Amin kok. Itu dia pun persoalan. Jangan sampai kelihatan melayani, kelihatan kita ada sebagai orang-orang beriman, beragama, tetapi bukan Tuhan lagi yang kita andalkan. Kita
mengandalkan diri kita, itu berarti kita tidak berjalan bersama Tuhan. Kalau tidak jalan bersama Tuhan, kita tidak hidup. Baik, sekarang jemaat pulang semua. Jemaat, kalau orang bersama dengan Tuhan, dia bersama dengan Tuhan, dia berdiri Tuhan yang atur, hidup aman kok tidak? Sesuai dengan maksud Tuhan kok tidak? Barangkali saudara-saudara, orang kira dia punya maksud, itu yang Tuhan punya maksud. Baik, sekarang jemaat, hal ini akan menjadi salah satu bukti bagaimana kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak. Doa tentang apa? Apa? Kakak bantu kita Efesus pasal 6 ayat 18. Baca sama-sama, 2, 3. Mulai. Berdoa. Saya mau tanya kita, ini pertanyaan standar. Jemaat, berdoa gampang kok susah? Susah kok gampang? Kedua, berdoa penting atau tidak? Yakin? Berdoa gampang, doa penting. Pertanyaan terakhir, saudara menikmati hidup, kenapa saudara hilang? Ulang bertanya, doa gampang? Doa penting? Saudara menikmati kehidupan doa? Ada orang yang cerewet sekali di ini bobo, tapi kalau kita bilang kakak, sebentar kakak doa makan sembarang. Betul? Di sini ada. Dia pakai baju warna. So, tunjuk. Jemaat, doa itu relasi, bukan kata. Sama-sama. Begini, kalau pendeta dengan Kairo, kita dua punya relasi baik, punya hubungan baik. Beta jalan kaki, Kairo bawa motor, ketemu beta di jalan tanpa beta minta, Kairo berhenti tanpa beta minta. Hei pendeta, yo, mau gimana? Naik. Karena kita dua saling kenal. Tapi kalau kita tidak saling kenal, kita tidak ada relasi, beta kaki, Om Yero naik motor, ketemu beta di jalan, dia berhenti, cuma dia tanya, ojek kok om? Jemaat, kita bisa bicara dengan orang yang kita tidak kenal, bahkan mesin. Pernah kok tidak jemaat telepon begitu, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Itu suara perempuan atau laki-laki? Dia dari Sabulia Hai, yang ini baik. Sekarang kita mulai doa karena relasi. Saya ingin mulai. Satu, hafal jemaat, berdoa setiap waktu sama jemaat. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan jam 6, jam 9, jam 10, bukan itu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu dalam kaitan dengan tema ini, berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sukses, tapi berdoa yang namanya berdoa setiap tanda kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada orang yang sudah sukses lupa berdoa, ada juga masih berdoa. Ada yang gagal masih berdoa, tapi juga ada yang gagal tidak mau berdoa. Dia tidak berdoa, pada bilang Pak Pendeta, kita doa jus sama apa? Sama sah. Lebih baik potong berhenti. Nah, manusia pada 3 kondisi ini. Satu,
di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Kita mau, Tuhan bilang mau. Alami kok mau itu terus Tuhan bilang iya. Pernah alami? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Bikin status kok tidak? Yang status Tuhan Yesus baik, teramat baik. Itu waktu kita mau, Tuhan juga kondisi apabila mau, kecewa kok tidak? Marah kok tidak? Separuh kan tidak mau berdoa, dia bilang kita doa aja sama. Tua di sebelah saya tidak tahu berdoa, tidak pernah pergi gereja, mah hidup kepu enak, tiap hari ganti oto, Grab. Waktu ada kondisi ketiga, Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Pernah alami? Tiap hari Tuhan suruh kita ini. Misalnya kita lagi suka satu orang, kita lagi marah satu orang. Pernah ada marah satu orang kok? Dia ada di sini. So lihat dia coba. Kenapa lebih banyak lihat beta? Ada marah beta. Waktu kita tidak suka itu orang, terus Tuhan bilang begini, hehehe, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Tuhan kan suruh kita tapi separuh yang Tuhan, saya kepingin ampuni dia, tapi setiap kali ingat kembali dia pun kata-kata tuh. Tuhan mau, tapi kita tidak. Jemaat, tentang pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Sama-sama, pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada tapi tidak mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Contoh, yang mau mengampuni tapi tidak berdamai. Begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah, kau mau buat apa juga. Dia mau datang, silakan. Tapi untuk saya dia, maaf. Pernah itu ada yang kedua, berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Jadi di anak kecil. Di sini ada anak kecil, laki-laki ada. Kecil laki kalau mengkalai, dia pun bapak datang hehe, damai. Kita nih kalau berdamai kan pakai jabat tangan toh. Waktu kita damai jabat tangan itu dia pun cara sorong tangan tuh. Terus dia pun bapak bilang hehe, cium. Ini engkau saudara ini. Kalau engkau susah, nanti bukan engkau pun kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Cium. Oh itu dia pun cara cium. Kalau Tuhan mau, tapi aduh, dia tidak mau tuh ya, dia pun kejadian begitu. Nah mau berjalan bersama Tuhan, karena kalau Tuhan mau sesuatu kita tidak mau, terlalu keras hati untuk itu. Tapi hidup di dalam Tuhan, bagaimana? Karena itu sama-sama yang pertama berdoa setiap baik sehat baik, waktu susah waktu sukses waktu berdoa setiap waktu. Kedua, hafal, berdoa dalam roh sama-sama. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh, itu soal lain. Yang saya mau bicara di sini berdoa dalam roh adalah berdoa hak Tuhan dan Roh Kudus. Berdoa dalam, banyak orang
mengucapkan kata-kata doa tapi tidak bersatu dengan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus menjadi catatan? Tuhan yang kepadanya kita berdoa, Dia Tuhan yang kudus, yang bersatu dengan yang tidak kudus, yang terang tidak bersatu dengan yang gelap. Sebab berdiri itu adalah jemaat. Jemaat sumati. Jemaat. Kalau kudus itu kita sebut terang, dan tidak kudus kita sebut gelap. Orang di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat orang di terang. Di terang dia kembali pergi gelap. Karena dia suka melakukan ini. Ini dia pun nama apa? Dia pun nama di sini ada dia pun nama Amaloi. Ini apa dia pun nama? Kalau dia Sumaloi begini lama-lama dia bilang kalau kita pergi ke gereja tanggal 31 Desember, itu biasa gereja jam berapa? Jam berapa? Pergi, lampu-lampu agak redup sedikit, terus bunyi musik klasik begini. Teng 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 teng. Terus ada yang baca puisi bilang begini, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari. Kenapa bilang tidak dirasa? Bla 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 bla. Terus dia bilang begini, sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, biar dia berlalu dengan tahun lama. Tahun baru, semangat baru. Oke, mari tulis catatan-catatan dosa kita. Dia mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10. Kadang-kadang pakai menangis lah. Tulis itu tidak langsung buang. Lipat baik-baik, ikat pakai pita, baru dia menyanyi. Mampirlah dengar doaku. Habis itu keluar, dia pergi bakar itu catatan dosa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila kembali. Bahkan lebih parah dari yang tahun lalu. Itu persoalan apa? Sama-sama di sini ada anak muda. Yang muda air-air ada. Air tergenang ada. Jemaah. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Amin. Terang? Yes. Nah, kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Mulut bilang terang, terang. Tiap hari dia sembunyi di gelap. Di sini juga ada. Dia ada di sini. Tunjuk. Gitu. Jemaat. Roma 8 ayat 28. Allah turut untuk mendatangkan. Sebelum baca Roma 8 ayat 28, ingat ada ayat 26 27. Ayat 26 27 bilang begini. Paling tidak dia pencatatan begini. Roh yang tadi kita bersatu dengan dia berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan dari mulutmu. 5 menit ke depan dari hidupmu engkau tidak tahu apa yang akan terjadi, itu hanya Roh yang tahu. Dan ketika saudara ada dalam masalah, engkau tidak tahu
jalan keluar terbaik apa yang akan engkau tempuh, hanya Roh yang tahu. Berdasarkan pemahaman untuk dua hal ini, baru saudara boleh katakan betul, terima Allah ya untuk mendatangkan kebaikan. Sudah dua Pertama apa? Berdoa. Yang kedua berdoa. Oke, yang ketiga berdoa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa dan berjaga-jaga ialah, dengar, bagianmu maksimalkan, selebihnya itu bagian Tuhan. Maksudnya begini, yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Saya pakai contoh jemaat. Ada yang ada kios di rumah, kios besar atau kecil? Siapa di antara kita yang ada kios di rumah, setelah dengar khotbah ini dia pulang, dia kasih anak-anak dan bilang, anak-anak, mulai sebentar kalau kamu mau tidur, tidur saja, tidak usah kios. Terus tiba-tiba anak bilang, mama kenapa kok begitu? Haha, kita super doa dulu, takut. Jemaat, menurut saudara besok pagi gula masih ada? Ini beras masih ada? Dia mutasi di mana? Maka bagian kita adalah tutup. Jemaat, mujizat itu ada, tapi jangan sandarkan dirimu pada mujizat. Itu Tuhan punya bagian. Satu waktu iblis bilang begini, ya, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah kok tidak? Tapi dia bisa rubah kok tidak? Nah, kenapa dia tidak merubah? 2, 1 iblis. Tapi yang kedua, dengar, Yesus mau kasih tahu, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Berpikir sedikit dong. Masa mau makan roti pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, maka tiap hari di toko Borneo itu mujizat terus. Mujizat donat. Yang kita pun pekerjaan lakukan. Jemaat, mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman otak. Lu tahu kok tidak? Tidak. Nah, kasih tahu dulu. Otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada ototrek lari kincang begini, kaki jangan lari di tengah jalan. Yang bagian kita laksanakan toh. Ada masa depan dalam tangan. Amin. Saudara percaya Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu? Amin. Tapi yang antar itu anak dong di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Bapak mama tuh? Atau siapa di bobo yang karena dia terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput anak dong. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak. Jadi bagian kita kerjakan. Omong 1, 2, 3. Bagian kita lebih kuat. Bagian kita. Jemaat. Ora itu artinya itu hanya 75. Mau yang 100? Yang 100 itu ora et labora, artinya berdoa dan bekerja keras. Oke, ora et labora artinya jangan doanya yang keras-keras, kerjanya noe-noe. Bagian kita maksimalkan. Jemaat. Almarhum jemaat. Dulu ada satu binatang, dia pun nama ayam.
Oh sekarang ayam dulu hanya dibedakan atas ayam dan ayam, tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam, dia menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Bikin kita pusing. Apakah ini ayam kampung yang di kampung? Kita otak jadi pusing di situ. Tapi jemaat, piara ayam kampung di rumah 2 ekor ada, yang lebih dari 5 ekor ada, bagi dong. Jemaat, lihat itu ayam kampung. Kita piara 1 tahun pun dia masih kecil, tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Iya, karena dia beda dengan ayam potong toh. Itu ayam potong dong, mama beli itu ayam potong itu kalau kita baru pelihara 1 bulan itu dia mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau dia langsung jadi mata begini. Tapi itu ayam mama beli di pulang ikat di motor, dia kaki patah. Anak-anak dompi gas motor di samping ini kandang. Itu ayam, karena ayam tidak tahu proses. Jelas kok tidak? Saya mau tanya dulu, adek sayang, kota-kota, nama siapa bos? Chris, nama siapa? Diam kok dia. Nama siapa sayang? Isan. Apa? Oh, besar mau jadi apa sayang? Tentara. Mantep tangan ke situ. Dengar Om Pendeta kasih tahu, mau jadi tentara itu lihat kok push up, lompat, lempar. Jadi terbiasa, bukan mau jadi tentara tiap harinya. Berproses, betul kok tidak? Nama siapa? Nama siapa sayang? Siapa? Debo. Nama? Desember. Besar mau jadi apa? Kok su besar? Mau jadi apa? Dokter. Nah, dokter hewan atau dokter manusia? Oke, tepuk tangan kasih dia loh. Pendeta kasih tahu. Orang pendeta mau jadi dokter itu belajar kimia, fisika. Ini tidak pernah belajar, tapi lama-lama ini orang bobo mati semua kan. Jadi proses itu penting. Ini anak muda dong ini, tiap hari hanya makan, tidur, judi, mabok, tidur, judi, mabok. Tapi bikin story bilang semua akan indah pada waktunya. Proses sama-sama 1, 2, 3. Oke, 3. 1 berdoa. Di sini tidak ada suara. Berdoa. 2 berdoa. 3 berdoa. Oke, 4 berdoa tanpa putus-putus. 1, 2, 3. Yang dimaksud tanpa putus itu adalah konektivitas. Ini instalasi. Apa? Oi, jemaat. Di rumah ada listrik? Sudah diinstalasi? Karena dia sudah diinstalasi, makanya mau kasih hidup lampu kan tinggal, mau cas HP tinggal, mau kasih hidup TV tinggal, karena sudah itu terinstalasi. Saya mau bilang kepada jemaat, siapa yang di rumah
Dia sore-sore pulang kantor baru dia beli lampu, kabel, obeng, tang. Bikin apa? Pasang listrik. Besok pagi dia bongkar. Pulang dia pasang ulang. Begitu. Dia harus terinstalasi toh. Betul kok tidak? Jemaat. Ada HP? Android? Ada pulsa data? Makanya kamu terkoneksi terus. Itu yang buat kamu selalu mau kepingin buatmu sampai makan kosong saja foto toh. Upload baru tulis bilang manjakan lidah. Nasi kosong nah manjakan lidah. Itu bukan manjakan lidah, membiasakan lidah. Jemaat, kamu zaman sekarang ini foto sudah pakai kamera digital. Kami dulu, Pak Pendeta umur 46 tahun, jadi kita yang dulu-dulu. Di sini ada yang dulu-dulu. Itu kan kita bukan pakai kamera digital, kita pakai tustel. Masih ingat tustel? Tusuk telinga. Itu tustel itu film berapa? 12, 24 dan 36. Setelah berapa? 2. Jadi kita pun foto itu mesti jaga baik-baik. Rata-rata kami laki-laki foto di zaman tustel itu gaya pemain bola semua. Kalau ibu-ibu tuh ayo sekali gantong tas satu, cari sudut-sudut, ada bunga, ada standar, terus dia begini. Gaya kita hanya itu saja. Tapi beda dengan yang zaman digital toh. Mau beginilah, beginilah. Lama-lama, oke Pak Pendeta yang ini bumerang Pak Pendeta. Karena saudara kan, oke, apa yang ingin Pak Pendeta bilang? Dengar, jemaat. Ada 2 ungkapan menyangkut dengan doa tanpa putus-putusnya. Dengar. Pertama, Yesus hanya tidak tahu ini lagu. Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Yesus hanya. Relasi tadi memungkinkan kita dan Tuhan Yesus itu sejauh doa. Makanya orang yang setia dan Tuhan Yesus itu selalu berdoa. Aman kok. Yang kedua, ungkapannya dia begini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Sama-sama, doa adalah. Kamu ada bernapas? Tahan napas bisa? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 2 minggu bisa? Kalau kamu tahan napas 2 minggu, kamu langsung dapat titel, yaitu ALM. Artinya dan ALMH. Ada kiriman dari teman-teman sekolah, tulisan bilang turut. Napas itu memungkinkan kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jangankan putus napas, sesak napas kita setengah mati. Betul kok tidak? Di sini ada yang sesak napas? Pernah sesak napas? Setengah mati toh? Jadi doa tuh napas, jangan putus-putus. Amin kok? Baru sadar tahu. Betul, waktu cari Tuhan begitu. Kelima, hafal. Yang pertama, berdoa. 2, berdoa. 3, berdoa. 4, berdoa. Yang kelima, berdoalah untuk orang lain. Sama-sama. Jemaat, pernah berdoa untuk orang lain? Doa serahkan. Jemaat. Coba kita ini kalau berdoa,
Orang Kristen banyak yang kalau berdoa itu 1 menit pertama itu yang pujian penghormatan semua. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau baik. Itu di 1 menit pertama. Engkau yang maha semua, itu di 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Dia pun daftar permintaan itu semacam proposal. Dia mulai minta 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Baru pas sampai 80 permintaan dia bilang, ampunilah segala dosa kami di dalam nama Yesus kami. Tapi separuh sebelum kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek. Dia bilang begini, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Wena yang 80. Tapi sudahlah, kau minta juga kepada Tuhan. Tapi yang saya maksudkan begini, jemaat, coba periksa 10 doa terakhir. Coba periksa 10 doa terakhir. Pasti bagi yang biasa berdoa baru dia periksa toh. Yang tidak pernah berdoa dia mau periksa apa? Kita pun doa kadang-kadang terlalu egois, tidak pernah doa untuk orang lain. Syafaat itu berarti berdiri menggantikan orang lain untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Saya pakai contoh saja. Paulus nasihat dalam Alkitab, dia bilang begini, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Berarti dari, karena itu dia disebut hamba Allah. Disebut apa? Hamba, bukan wakil, hamba Allah. Tapi Paulus nasihat Timotius bilang begini, Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Dengar, waktu dia terpilih jadi RT, bupati, gubernur, wali kota, dia duduk di satu tempat yang dikelilingi oleh banyak kepentingan. Ada kepentingan keluarga, tim sukses, ini ring 1, ring 2. Akhirnya tempat di mana dia duduk itu sangat licin dan bisa saja dia tergelincir di situ. Padahal dia akan mengambil kebijakan bagi banyak. Berdoalah supaya dia jangan salah ambil keputusan di sini. Itu yang dimaksud dengan berdoalah juga untuk orang lain. Amin kok. Kalau saudara tahu, memang kalau orang mau mencari Tuhan, dan begitu sudah. Supaya bukan kita mengandalkan kita punya diri, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan kekuatan perang. Saya mau tanya kita, tolong jawab, jemaat. Tuhan tolong kita di pertama-pertama atau terakhir-terakhir? Ini jemaat dosa. Ulang, jemaat. Tuhan tolong kita di pertama-pertama atau terakhir-terakhir? Biasanya yang selalu tolong di terakhir. Tidak, Tuhan rindu menolong kita di bagian pertama. Tapi biar kita belum andalkan Tuhan. Ada masalah dengan tenang sah. Kau yang urus itu beta pun bapak, pun om, pun adik kandung, pun saudara perempuan, pun kakak pertama, pun nenek moyang apa kok. Dia belum andalkan Tuhan. Nanti semua yang dia andalkan sudah tidak mampu. Orang Kupang bilang sudah di buku bambu. Lidah dong suka keluar baru. Yesus, tolong. Tuhan datang tolong, dia kesalah Tuhan lagi. Kenapa datang terlambat? Tuhan mau tolong kita di pertama. Kita yang biasa lupa bahwa Tuhan mau yang pertama. Di bagian-bagian awal kita andalkan kekuatan diri. Jadi tema ini mau menolong kita. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari duluan manusia. Tenang saat tenang apa? Itu kata tenang itu harus tenang di dalam Tuhan. Tenanglah. Karena apa? Memimpin di mana? Di tiap saat dan kerja tetap rasa tangannya sama-sama. Tuhan
membimbingku, tanganku dipegang, hatiku apa? Tanganku dipegang. Saudara sekarang, carilah Tuhan. Tadi dengan kalimat kata kuncinya adalah berdiam dirilah. Tuhan yang atur. Jangan pakai kita pun kekuatan di Tuhan. Baru engkau beroleh hidup. Artinya di hadapan Tuhan jangan terlalu bagaya. Apalagi pakai nama Tuhan kau bagaya-bagaya. Biarkanlah Tuhan pakai. Tuhan kalau mau menggerakkan siapa, biar Tuhan menggerakkan saya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seturut dengan yang kau mau. Ini hamba Tuhan semua kok. Mau Tuhan yang atur, atau kita atur kita pun diri seperti apa yang kita mau. Ya baik, terima kasih sudah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yadi Manowe dapat berguna bagi hidup kita. Shalom.